Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وآل بيته ولما شيخنا وأساتذتنا معلمين ووالدينا وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب الإمام جلال الله السيوطي وإلى سيد الشيخ نووي بن عمر بن النووي البنتاني بأن الله سبحانه وتعالى يعلي درجات في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاع حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد على بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadratul muhtaramin yang saya ta'zimi, saya hormati, saya cintai karena Allah, Ketua DKM Dewan Kemakmuran Masjid Baitur Rahman Bangraya Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Najib Asmani, kemudian beserta pengurus, bapak-bapak imam masjid, para guru, para ustadz yang dimuliakan Allah, para sepuh, para bini sepuh yang saya ta'zimi, saya cintai, para jamaah yang kita sama-sama mengharap ridha Allah, yang kita saling cinta menyayangi karena Allah. Ikhwatal iman dimanapun bisa mengakses pengajian kita, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dalam ketaatan, dalam kebaikan, dalam kecintaan karenanya. Allah izinkan kita masuk ke rumahnya dengan membawa niat-niat yang tulus, bersyukur bahwa di setiap hari, di setiap tempat kita terus diarahkan kebaikan oleh Allah. Maka kita bermunajat kepada Allah sebagaimana doa orang-orang terdahulu, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, mampukan aku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku maupun kepada kedua orang tuaku, sampai akhir ayat. Juga doa yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk terus senantiasa berzikir kepadamu, kemudian bersyukur atas nikmat-Mu, dan bantulah aku untuk terus bisa mempersembahkan ibadah yang terbaik. Maka mudah-mudahan dengan rasa syukur ini Allah berikan keberkahan di setiap langkah kehidupan kita. Salawat dan salam terus Allah curahkan, Allah berikan, Allah hadiahkan, Allah kemudian limpah ruahkan kepada hadratul Rasul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallama beserta keluarga sahabat sekalian. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan masuk pada bab ke-21 yang mengandung di setiap poinnya ini mengandung 10 pesan atau 10 nasihat. Maka kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatul hadiyatu wal 20, nasihat yang ke-21 dari bab yang berisikan berapa? 10 nasihat.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abi Hurairah, Allah meridai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiang pancang agama, ay qawamuddini kama annal amuda qawamul baiti, yakni dia pondasi agama sebagaimana tiang-tiang itu merupakan pondasi tegaknya satu rumah. Ini salat yang menjadi pondasi agama dalam hadis yang sangat masyhur. Diisyaratkan bahwa sesuatu kalau tak memiliki pondasi maka ditakutkan akan cepat roboh. Bahwa bangunan sebesar Masjid Baitur Rahman ini, Bang Raya ini masjid yang besar sampai 3 atau 4 lantai. Kalau pondasinya tak kuat, baguslah di sini. Ada kaligrafinya, ada ornamennya, ada segala macamnya. Tapi ternyata pondasinya tak kuat, roboh ini masjid. 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun kelamuan itu. Kenapa? Karena tidak ada pondasi yang kuat. Maka pondasi keislaman seseorang itu ada pada salatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjanjian antara kita dengan orang-orang kafir itu adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, faqad kafar, maka sungguh telah kufur. Tetapi tugas kita bukan untuk mensyarah hadis ini kemudian kita mengambil kesimpulan. Tugas kita yang paling penting, paling pokok apa? Kita mencari penjelasan ulama yang berkaitan dengan hadis ini. Sering kita sampaikan, sering kita bahas, jangan ojo keminter, jangan macak-macak, jangan cak pacak nian, bahwa terhadap hal-hal yang sifatnya duniawi semata-mata kita akan mempunyai standar. Bapak-bapak yang heran tuh begini, ada ustadz, ada kiai, ada tokoh agama bicara tentang kesehatan, cak sok-sok keren nian. Tapi kalau ada misalnya ada sarjana teknik, kemudian ada ini, ada itu, orang umum bicara tentang agama, dia bilang apa? Bapak itu keren, bapak itu hebat. Kita ini tidak adil kadang. Seperti yang saya sampaikan tadi, orang yang berkecimpung di agama bicara tentang kesehatan, dibilang ente harus profesional, harus dokter yang bicara, baik kita terima. Tapi ketika bicara agama, orang-orang umum tuh dengan bebas terus dibilang ustadz ini keren. Kita tak masalahkan dia sarjana teknik, tidak. Yang kita masalahkan adalah apakah dia belajar agama dari kecil sampai runut, dari runut sampai ke atas, belajar fikih paling dasar, usul fikih segala macam. Kalau hanya baru belajar agama, belajar hadis, belajar Quran, itu pun terjemah, tak belajar nahwu shorof, tak belajar kaidah-kaidah usuliyah, terus bicara tentang agama, sayangnya sama sebagian orang dibilang ini orang keren. Hati-hati ya, fitnah akhir zaman ini seperti ini. Maka tugas kita tentang ada hadis, barang siapa yang dia itu kemudian meninggalkan sholat, faqad kafar, sungguh dia telah kafir secara zahir hadis seperti itu. Apalagi kalau dia baca terjemah, diambil kesimpulan sendiri, musibah. Nanti yang seperti ini karena mungkin jabatannya di perusahaannya bos, atau di tengah masyarakat dia punya status sosial, dia sudah punya kesimpulan orang meninggalkan sholat kafir tanpa penjelasan yang mendetail ya. Kemudian dia karena pendapatnya sering dijadikan rujukan, diberikan nasihat segala macam, ditanyalah dia, Pak, bagaimana tentang hadis orang meninggalkan sholat? Oh, orang meninggalkan sholat kafir, titik. Ini bahaya. Ini dalam bahasa hadis, beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan kelak akan datang akhir zaman orang yang begini ini, pemahaman agamanya dangkal, tapi dia memberikan fatwa, dijadikan pimpinan, jadikan rujukan. Ketika dia berpendapat, dimintai pendapat, dallu wa adallu, dia sesat lagi membuat orang lain sesat. Dalam bahasanya sesat lagi menyesatkan. Bahaya. Maka hadis tentang sholat, maka bacalah tentang bagaimana para ulama ahli hadis dalam mentafsirkan hadis ini. Maka ketika ditanya bagaimana orang yang meninggalkan sholat, para ulama itu menjelaskan, yang meninggalkan sholat itu kan ada dua minimal. Ada orang yang malas, ada orang yang memang tak mau. Ada orang yang ketika dia malas, kenapa kamu tak sholat? Apakah kamu tak tahukah bahwa sholat ini wajib? Saya tahu sholat ini wajib, tapi saya ini malas.
imannya lagi lemah, lagi mungkin berkubang maksiat, salah cari teman, sehingga dia malas untuk melakukan sholat. Tapi kamu tahu sholat kan wajib? Tahu Ustaz, tapi makmanulah Rasul. Nah, ini namanya orang fasik. Dia berdosa besar tapi tak keluar daripada Islam. Ketika ditanya, Pak, kenapa anda tak sholat? Ya, ngapain sholat? Dulu kenapa? Sholat itu enggak wajib. Nah, ketika dia tak sholat dan menyatakan bahwa sholat tidak wajib, ini baru orang murtad atau kafir. Hati-hati. Bahayanya adalah ketika kita menghukumkan orang yang rata-rata banyak yang malas, terus karena kita minta pendapat kepada fulan bin fulan tadi, dia bilang bahwa orang ini sudah kafir, maka semuanya dihukumkan kafir. Karena kenapa? Di dusun itu, di kampung itu, di RT itu, orang muslimnya ada 1000. Yang mau sholatnya entah di masjid entah di rumah itu ada orang 200. Sisa 800 dia kafirkan semua. Ini bahayanya berfatwa tanpa ilmu. Ini bahayanya belajar tanpa guru. Ini bab ini sering oleh guru-guru kita terus ditekankan, disampaikan. Supaya apa? Supaya ada berkeadilan dalam asas ilmiah. Jadi disampaikan itu tadi, ente punya syahadah apa? Kamu punya apa? Punya lisensi apa? Mana kertasnya? Mana kemudian sertifikatnya? Ditanya tentang masak, tentang chef. Dunia perhotelan saja tak akan menerima orang yang sekalipun dia sudah pandai masak, belajar masak, tapi tak ada sertifikat, tak diterima sama hotel. Takut salah nanti, digabungkan ini dan ini jadi penyakit. Tapi masalah itu baru kalau penyakit yang berbahaya adalah tubuh. Masih sifatnya jasadiyah, masih sifatnya yang cuma di dunia. Ternyata bab-bab tentang akhirat, tentang hati, tentang jiwa, tentang pikiran, kemudian sembarangan saja diterima. Nah, ini hati-hati ya ikhwan. Ustadz ini takut kan lapaknya diambil oleh orang-orang umum? Tidak. Wallahil azim tidak. Malah kita senang kalau semakin banyak ulama, semakin banyak ustadz, berarti semakin tugas dakwah ini semakin ringan, Pak. Karena kenapa? Di Palembang ini ratusan ribuan masjid, kekurangan ustadz. Tiap rumah perumahan minimal itu bikin musola. Sementara ada berapa ratus perumahan di Palembang ini, Pak. Belum di luar-luar. Dan semua itu butuh imam, butuh ustadz, butuh orang mencerahkan. Maka saya teringat dulu ada seorang yang datang ketika tahun 2003, guru kami Kiai Haji Mudrik Qari waktu itu sebagai ketua Forum Pesantren Sumatera Selatan, 2003 berangkat ke Mesir, studi banding. Dan sekretaris beliau itu Fulan bin Fulan, itu saya namanya mungkin Insinyur Faisal atau apa saya lupa. Kata beliau begini, belajarlah baik-baik adik-adikku. Kelak kalau kamu datang, kami bikinkan pesantren. Kamu jumlahnya ada 4 atau 500 orang, di sana ribuan masyarakat nunggu kalian. Bahasanya seperti itu. Jadi bapak-bapak, kalau ketersediaan di Sumatera Selatan ada 1000 ustadz, satu ustadz itu bisa memegang 1000 manusia, masih banyak ratusan bahkan jutaan lain itu membutuhkan ustadz. Jadi kita malah senang kalau banyak ustadz, banyak guru, tapi minimal mbok yao itu ada standarisasi. Nah itu, maka sebenarnya walaupun kontroversial atau mengandung kontroversi, dulu salah satu menteri itu ketika dia yang menjadi khotib harus ada standarisasi. Saya sangat setuju harus ada standarisasi. Supaya apa? Supaya disampaikan itu satu, tidak mengandung nilai perpecahan, tidak mengandung nilai terorisme, tidak menyalah-nyalahkan umat, kan enak. Cuma lebih banyak yang tidak setujunya, akhirnya tak jadi. Tapi kan kita akan bingung melihat ada orang yang bahkan ketika khutbah, wahai kaum muslimin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak memuji Allah, tidak bersolawat, tidak ada wasiat takwa, langsung masuk kepada khutbah. Satu masjid ini tidak sah sholat Jumatnya. Itu yang mau dijadikan standar. Maka benar bahwa kalau ada standarisasi itu memang akan seragam dan enak untuk mengarahkan. Kepentingannya apa? Ya kepentingannya untuk umat semuanya. Maka ikhwan dimuliakan Allah. Jadi seperti itu bahwa tentang bab sholat, bahwa fatwa ulama itu jelas tidak serampangan bahwa orang ini kalau dia tak sholat, sholatnya bagaimana? Tak sholatnya karena malaskah atau karena dia memang tak mengakui hukum sholat sebagai hal yang wajib. Kalau bab yang kedua dia mengatakan tak sholat karena tak wajib, suruh syahadat. Dagalah syahadat, maka dia betul-betul sudah kafir. Tapi kalau yang pertama, gara-gara itu, maka gara-gara hanya malas saja, ya fasik, besar dosanya. Kenapa dikatakan ulama faqad kafar, sungguh dia kafir? Dalam zahir hadis dijelaskan ulama bahwa dia kelak di akhirat mendapatkan hukuman sama seperti beratnya hukuman orang-orang kafir. Jadi untuk akhirat ini, bukan status dunianya. Nah ini perlu dijelaskan kepada halayak ramai. Nah, ikhwan dimuliakan Allah.
Sehingga ini penjelasan Gus Bahak sangat penting disampaikan di sini. Sehingga satu saat itu beliau menceritakan satu saat Al-Imam Ahmad bin Hanbal ini sudah hampir nyerempet pendapat orang-orang menyatakan siapapun dia kalau tak sholat hukumnya kafir. Maka terjadi dialog. Maka Imam Syafi'i itu ngomong, wah kalau begitu enak dan bagus sekali, kata Imam Syafi'i, orang tak sholat dihukumkan kafir. Loh kenapa guru dibilang enak? Ya enak lah, kalau kafir kan iya. Orang meninggalkan salat hukumnya kafir. Oke. Kalau gitu kata Imam Syafi'i, dia tak usah puasa, dia tak usah haji, dia tak usah melakukan kebaikan-kebaikan. Lo nggak bisa, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Lah kenapa, kata Imam Syafi'i? Dia tetap harus puasa, tetap harus haji, tetap harus bayar zakat. Kata Imam Syafi'i, kan ente bilang hukumnya kafir. Kalau orang kafir itu tidak wajib syariat Islam atasnya. Baru Imam Ahmad bin Hanbal tersadarkan, astagfirullah. Makanya bahasa kita mat, bagi Imam Syafi'i itu hukumnya fasik. Hukumnya orang meninggalkan sholat itu hukumnya berdosa besar. Mereka diazab sama seperti orang kafir. Tapi kalau dia dihukumkan seperti orang kafir ketika di akhirat, hukum di dunianya fasik, berarti tetap berhak masuk surga, tapi memang diazab dulu. Bersih dari dosanya ketika di akhirat, dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersih dosanya, dibakar dengan neraka berapa tahun, berapa puluh ribu tahun, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Tapi ketika engkau hukumkan kafir, haram surga atas orang tersebut. Maka di sini bapak-bapak, kita ini harus hati-hati bab tentang status keimanan seseorang. Saking berhati-hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau kemudian memberikan contoh dan penjelasan yang sangat banyak, sampai para ulama ahlu sunnah wal jamaah itu menyatakan nahkumu bil zawahir, bahwa kita melihat menghukumkan orang dengan zahirnya saja. Kemudian wallahu yatawallas sarair, sementara Allah menghukumkan apa yang ada di sarairnya, yang ada pada batinnya, apakah dia muslim atau tidak itu terserah Allah. Tapi kalau kita lihat namanya Muhammad, kemudian ketika ada orang nikah dia melok berkepia, kadang-kadang kita jengok dia sholat Jumat, khalas dia muslim. Perkara urusan dia itu kita serahkan kepada Allah. Tapi tetap kita dakwahi dia, kita nasihati, minimal kita doakan. Tapi haram hukumnya untuk menghukumkan dia sebagai orang kafir. Kenapa? Karena sabda Rasulullah, kalau engkau menuduh seseorang tentang status seseorang dan ternyata tuduhan tersebut tak berlaku pada orang tersebut, tuduhan itu akan dikembalikan kepadamu, wal iyadzubillah. Al-fakir, saya menuduh, oi bapak itu tak semayang seminggu, tak semayang, kafir sudah. Na'udzubillah, hati-hati. Ngapa? Maka berarti kita sudah memberikan status pada seseorang. Ternyata di mata Allah bapak yang saya tuduh itu tidak kafir, maka Allah kembalikan tuduhan itu kepada saya. Maka tidak usah meloi wong yang gampang menilai orang lain, tidak usah melok. Aku bukan memprovokasi. Kita ini belajar agama, bapak-bapak, ibu-ibu ini dimuliakan Allah. Belajar agama, duduk di majelis seperti ini sampai terkantuk-kantuk, capek-capek. Itu tujuannya apa? Untuk mencari aib kita dewek, bukan nyari aib orang lain. Saya ulangi, tujuan kita belajar agama untuk mencari aib kita masing-masing, bukan mencari aib orang lain. Maka kalau ada orang yang melok pengajian, pintar nih cari aib orang lain, tinggal ke pengajian itu. Kita ini supaya hati ini bersih, bisa husnudzon pada orang lain, bisa kemudian bersikap baik kepada sesama. Lah kalau semakin banyak hafal hadis, hafal ini, tapi ternyata kita semakin buruk menilai orang lain, wah ini ada masalah di situ. Maka ini tentang as-salatu imaduddin. Maka sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, di samping salat itu sebagai pondasi agama, maka beliau menyatakan ada 10 hal yang didapatkan dari salat. Yang pertama zainul wajhi, yang pertama indah parasnya, elok rupawan. Masya Allah, ikhwan yang dimuliakan Allah, di mana letak elok dan rupawannya? Misalnya kalau kita melihat ada orang-orang yang mungkin kulitnya hitam legam, hidungnya tak semanjung hidung kita misalnya, itu penglihatan kita. Kita ini kan menghukumkan sesuatu yang kita tidak punya pilihan di situ. Naifnya manusia itu di situ. Kita ini menghukumkan orang, kamu nih jelek, sementara dia pun tidak punya pilihan untuk membentuk wajahnya sendiri. Itu kan lucu. Aku nih lagak, putih, mata biru, hidung mancung, idaman setiap laki-laki lah, itu ada pada saya mukanya. Ada orang tak sesuai, kemudian kau ini awak jahat, laku andam bahasa di dusun.
hidung pesek misalnya, begini segala macam. Ente itu kalau mau ngejek, ejeklah sesuatu yang kamu punya pilihan di situ. Dia tak punya pilihan dengan wajah seperti itu, kamu pun tak punya pilihan, terus kamu ngejek dia yang tak punya pilihan, dan kamu muji kamu yang tak punya pilihan, itu lucu. Maka apa makna orang mendapatkan zainul wajhi? Setiap muka paras manusia itu elok semua. Itu satu. Tetapi eloknya itu kadang-kadang penilaian kita lihat dengan simetrisnya, dengan ininya, dengan itunya. Tapi bagi pandangan orang Islam, yang kita lihat pandangan Allah, juga pandangan para malaikat. Maka ikhwan dimuliakan Allah, orang itu kalau sudah melihat dengan hatinya, maka dia akan lihat orang tersebut, Masya Allah, wajahnya teduh, barokah apa? Barokah sholat. Ada orang yang parasnya rupawan dalam pandangan manusia banyak, tapi kok ada yang asing di muka orang, apa? Kok kayak kering gitu, kayak ada sesuatu yang apa? Oh, iyalah, gimana nggak pernah kena wudhu. Maka ikhwan dimuliakan Allah, orang-orang tua kita tuh untuk menggiring opini anak-anaknya yang suka mengidolakan fulan bin fulan yang tak kenal Allah tuh gampang mereka. Kaunya mengidolakan lanang itu. Maaf yo, ini hanya untuk orang Islam saja. Dia tak bersunat. Kau galak mengidolakan orang tak bersunat. Tak kenal mandi wajib. Dia makan sesuatu yang diharamkan Allah. Ente mau mengidolakan orang yang jauh daripada Allah. Efektif, Pak. Karena kenapa? Karena memang orang itu kalau idolakan yang terbaik, yang punya nilai lebih daripadanya. Siapa dia? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau perempuan idolakan istri Rasulullah, wanita-wanita salihah, ini kamu nak mengidolakan fulan bin fulan yang dia bahkan tak pernah sujud sama sekali kepada Allah. Itu efektif. Maka ikhwan dimuliakan Allah, orang kalau dia sudah sholat, zainul wajhi, wajahnya indah, itu apa maknanya? Wajahnya punya keteduhan. Barokah apa? Barokah kebaikan sholat yang dia lakukan. Mukanya tak secerah muka orang Eropa mungkin wajahnya gelap, maksudnya hitam. Mungkin dia punya muka berminyak, mungkin, tapi tetap orang kalau sholat itu tetap punya keteduhan wajah. Bukan karena make up, tetapi karena aura kebaikan yang terpancar dari sholatnya. Yang kedua, wa nurul qalbi. Dan yang kedua, cahaya hati. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala salatul rajuli nurun fi qalbihi faman syaa'a minkum falyunawwir qalbahu, rawahu ad-Dailami. Diriwayatkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat seorang laki-laki itu menjadi cahaya di dalam hatinya. Maka barang siapa di antara kalian menginginkan cahaya tersebut, maka hendaklah dia terangi hatinya, dia berikan cahaya pada hatinya. Hadis rawahu ad-Dailami, diriwayatkan Imam ad-Dailami. Bapak Ibu ini muliakan Allah, nur itu ada dua. Ada nur hissi seperti ini, ada nur ma'nawi. Nur hissi itu cahaya yang bisa kita lihat. Wah, ini kelihatan, ini cahaya mampu menerangi tempat yang gelap. Tetapi terangnya tempat belum tentu bisa menerangi sudut pandang seseorang. Pacak buto dia. Ada pilihan nih, Pak, ada proyek nih, gimana? Ini bisa dapat cuan kita. Proyeknya itu untuk bikin jembatan penghubung di masyarakat di desa tertinggal. Proyeknya itu 10 M. Setelah kita atur-atur mainkan Pak, bisa dapat 5 M saja itu Pak barang. Padahal mesti harus 10 itu dia sudah untung, tapi dia terus ngepres lagi jadi 5 miliar. Maka ya ikhwan, berdua ini kemudian di tempat, di kantor siang hari nulis cek ini 10 miliar, digelontorkan segala macam, akhirnya yang dipakai jadi 5 miliar, kemudian 5 miliarnya bagi beberapa orang. Nulis itu, melakukan itu, kalau di siang hari tempatnya terang, kalau malam hari berlampu. Betul? Betul. Tapi ternyata terangnya sinar matahari, terangnya siang hari itu tak mampu menerangi gelapnya hati, tak bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk. Na'udzubillah. Apakah pencuri itu kemudian dia gelap karena dia gelap akhirnya senang mencuri? Bukan, karena hatinya yang gelap. Apakah koruptor itu ketika melihat sesuatu yang dia korupsi itu karena siang hari kah atau dia lakukan di malam hari? Bukan, karena gelapnya hati. Orang berzina, orang mabuk-mabukan, itu bukan karena remangnya tempat, bukan, karena remangnya hati.
Maka fungsi salat itu ketika dilakukan dengan benar, maka dia akan memberikan ketenangan hati. Hatinya diberikan keterangan oleh Allah, terang oleh Allah. Maka tingginya pendidikan sampai ke tahap apapun bisa kalah Pak dengan orang yang tak tamat SD tapi dia salatnya dia betul-betul dia jaga syarat rukun sunnah dan adabnya. Maka ikhwan dimuliakan Allah, berarti benar ketika dikatakan ayat innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena kenapa? Karena setiap amal yang kita lakukan itu membawa cahaya. Cahaya apa? Cahaya yang tak nampak oleh kita tapi malaikat melihat cahaya itu. Golongan jin belis nyingok cahaya itu, sehingga dia berupaya liyutfi'u nurallah, mereka berupaya untuk memadamkan cahaya Allah yang Allah titipkan di hati-hati kita masing-masing. Maka berarti apapun amal saleh yang kita lakukan pasti memberikan cahaya. Mana buktinya? Kalau nih orang kalau sudah terbiasa dengan amal saleh seperti ini, tadi berangkat itu pening pala, pusing, banyak masalah rasanya. Pas keluar dari masjid kok tenang ya hati. Nah itu sudah diberikan cahaya hatinya. Bahwa kita kemudian, bro, ngapa? Aduh, belak-belagak kan. Oh iya, astagfirullah, kita ada bini. Kalau galak niat nikahi dia, jangan dimainkan, haram hukumnya. Cahaya itu. Maka ikhwan dimuliakan Allah, maka cahaya yang kita cari selain cahaya hissiyah yang dapat dirasa ini, ada cahaya yang bisa kita rasakan ketika kita melakukan kebaikan. Maka cahaya tersebut akan memberikan kita mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itulah cahaya dalam hati. Maka orang-orang yang salat, maka Allah berikan nurul qalbi, cahaya pada hatinya. Dan berbahagialah kalau sudah salat, yakin bapak-bapak selesai sholat hati itu senang, hati itu tenang, cahaya. Itu bukti bahwa diberikan cahaya. Kemudian nanti diajak ada atau Pak, ini Pak, ini diajak Tino, tidak jelas misal. Astagfirullahaladzim. Jangan kenapa ditoleh pun tidak, dia bercahaya hatinya. Pak, ngapa? Ada manggo sekeruntung itu nah. Manggo bapak itu. Pak mana kita mainkan malam ini? Oh, kau ini. Sikok berbahaya, apalagi sekeruntung, itu haram. Itu cahaya. Maka ikhwan dimuliakan Allah SWT, ketika orang sholat maka Allah titipkan cahaya dalam hati orang tersebut. Ustaz, sholatnya itu neman, tapi kalau proyek dimakan juga loh, apa salah sholat? Tidak, pasti ada bagian-bagian dari sholat yang tak sempurna di situ. Pasti ada bagian-bagian sholat yang dia tak lakukan dengan baik di situ. Misalnya wuduknya. Yang kedua mungkin ketika sholat bacaannya tak benar. Ustaz paseh Ustaz bacaannya, pecah-pecah imam di Masjid Istiqlal Ustaz. Berarti niatnya tidak benar. Dia sholat mungkin hanya sekedar menggugurkan kewajiban atau sekedar dilihat orang. Karena orang kalau sholatnya ikhlas pasti inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka berarti Allah itu tak pernah salah. Yang salah kita dalam memahami makna dari ayat. Maka jangan kait-kaitkan ada orang yang sholat masih suka korupsi, orang Islam begitukah, Islam begitukah. Tidak, ada bagian dari sholat itu yang pasti ada yang salah. Sesuatu kalau ada yang salah maka dampaknya akan melahirkan sesuatu yang tak benar. Nah, itu nurul qalbi. Warahatul badani, yang ketiga rahatul badan, santainya atau rileksnya badan. Diriwayatkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qum fasalli, tegaklah engkau kemudian salatlah. Fa inna salata shifaun, dikarenakan salat itu adalah syifa." Rawahul Imam Ahmad wa Ibnu Majah, meriwayatkan hadis ini Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Ikhwan dimuliakan Allah, salah satu fungsi salat itu rahatul badan, membuat badan kita rileks. Bahwa di setiap gerakan yang dilakukan, setiap bacaan, kemudian dalam kondisi sholat itu akan memberikan relaksasi pada badan, relaksasi. Ketika orang dia pakai lafaz niat atau tidak, usolli fardhu subhi, silahkan. Yang tak pakai, yang penting dua-duanya memakai niat dalam hati ketika Allahu Akbar pakai niat. Maka ikhwan dimuliakan Allah, ketika dia, jangankan dia ketika sholat, ketika wudhu pun sudah ada relaksasi. Kita sering bahas, kita pernah bahas, kita ini kan kalau sudah di luar dengan kegiatan kita kan, kita masuk dalam alam gelombang otak itu, dalam alam beta.
Maka ketika kita sholat itu, ketika kita wudhu itu turun dia, kusutnya pikiran itu mulai masuk ke alam teta. Maka lihat, masuk ke alam alfa. Maka ketika di alfa itu yang kusut-kusut seperti ini, kemudian gelombangnya seperti itu. Maka orang kalau sholat itu ya tenang. Nah, sifat-sifat ketenangan kadang-kadang kita menuju sesuatu akan muncul yang lain-lain. Kita menujunya Allah, muncul godaan dari mana? Dari jin-jin ini kan, ngingat ke dompet, ngingat ke pempek, ngingat ke kita makan apa kage, ngingat kena ke mano kage. Itu normal itu. Jadi orang yang misalnya, Ustaz, apakah termasuk khusyukkah orang kalau sholat? Allahu Akbar. Kemudian setelah dia bisa fokus, tapi setelah menit kedua macam-macam pikirannya, dibalikkan lagi khusyuk. Itu sudah khusyuk. Tapi khusyuk orang-orang awam seperti kita. Karena bapak-bapak kalau nak melok khusyuk itu harus seperti Nabi, tak bisa khusyuk semua kita. Kalau khusyuk itu harus seperti Sayyidina Ali, tak bisa khusyuk kita. Kalau kita khusyuk seperti sahabat, tak bisa khusyuk kita. Kenapa ayat diturunkan alladzina fi salatihim khashi'un? Maksudnya khusyuk di sini dengan tingkatannya masing-masing, maka orang itu bisa dianggap sebagai khusyuk. Tapi ada yang khusyuk kemudian mungkin derajatnya ini. Maka khusyuknya khusyuk sahabat, ya kita tahu sendiri ceritanya. Ada sahabat yang kalau dia sholat, orang itu kalau sudah sholat dikatakan ulama khusyuknya orang-orang terdahulu tuh bahkan dia lupa siapa kanan kiri. Ketika ditanya tadi samping kanan kau siapa? Tidak tahu, aku lupa. Kalau sudah tidak ngurusi kanan kiri lagi, yang diurusinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia mikirnya Allah. Bahkan sampai kepada tahap riwayat ini kita sering diceritakan, saking khusyuknya ada fulan bin fulan, kemudian ketika dipanah ingin dicabut panahnya sebentar, saya mau sholat 2 rakaat dicabut panahnya, baru dia setelah selesai sholat baru tersadar. Itu bukan tidak sakit-sakit, tapi karena fokusnya khusyuknya kehadirat Allah, maka apapun dirasakan itu teralihkan. Nah, jadi kalau kita ini jangan kecil hati, Ustaz setiap sholat tidak pernah aku khusyuk ya ikhwan, kita ini khusyuk, tapi sesuai dengan maqam dan levelnya masing-masing. Allah itu maha pemurah, Allah itu maha sayang. Tapi kalau bapak-bapak sholat 2 rakaat Allahu Akbar, ketika sholat mudah-mudahan minimal sekali atau 2 kali dianugerahi seperti ini, sholat hati tenang, tiba-tiba netes banyu mata tanpa terasa, itu khusyuknya yang niat orang-orang terdahulu. Tidak harus baca ayat tentang azab, tidak, tapi merasakan sesuatu yang ketika sholat itu ya nggak tahu, tiba-tiba mata mengalir air mata itu, maka kemudian rasa tenang, rasa mungkin sudah tidak ada suara kanan kiri. Nah, itulah khusyuknya khusyuk. Tapi apakah kita nggak khusyuk? Khusyuk, Pak, sesuai dengan makomnya masing-masing. Maka ketika sholat akan mendapatkan rohatul badan, rileks badannya. Kenapa? Ketika sholat itu minimal fikirannya itu sudah tenang. Jangankan untuk itu, ketika diawali dari wudhu saja kita sudah tenang. Makanya kata ulama, Rasulullah SAW itu melarang untuk apa? Kalau kamu wudhu, ada orang lain wudhu, jangan diajak ngobrol, karena wudhu bagian daripada sholat. Nabi, Pak, saking mau khusyuknya wudhu, ada sahabat yang mengucapkan salam, Rasulullah tak jawab salam itu. Jadi jawaban salam itu ditunda, itu satu. Yang kedua, makruh hukumnya kita mengucapkan salam kepada orang yang sedang di kamar mandi atau orang sedang wudhu. Tidak usah ajak ngomong dulu. Ini sambil sambil bergesah dengan kawan sebelah. Maka jangan ngobrol, fokuslah dengan khusyuk. Bahwa bayangkan ya Allah, bayangkan panasnya hari neraka jahanam, berharap dengan berkah wudhu ini ya Allah, maka engkau padamkan api neraka. Ya Allah, ini muka jadi syafaat, mata, telinga, hidung, mulut, lidah ya Allah. Bagaimana ya Allah, mudah-mudahan jadi syafaat yang baik di hari kiamat kelak. Kita fikirkan itu. Maka itu bagus wudhunya. Ini sambil wudhu itu masih bergesah dengan kawan. Biasanya ketika sholat itu gampang sekali dikipas-kipasi sama setan. Karena kenapa? Dari wudhunya saja dia sudah tidak khusyuk, kira-kira seperti itu. Maka orang yang sholat yang kedua, kenapa dapat rohatul badan? Karena gerakan-gerakan sholat ini kan mewakili senam itu luar biasa. Angkat tangan, kemudian ini, kemudian dia rukuknya sabda Rasulullah, kalau ada air ditaruh kira-kira tidak tumpah, maksudnya saking lurusnya. Artinya ada posisi tandon urat kambing, maksud kita bukan tarik saraf-sarafnya itu, ketika tegak lagi maka dia menjadi rileks. Sholat itu memberikan rileks, tapi jangan dibuat-buat. Harus. Kenapa? Ini Ustadz kalau narik ini urat ini sholat apa nak senam? Maka kadang saya bingung, ada juga orang memaksa-maksakan tasonnu, jadinya membuat-buat ketika sholat harus begini Ustadz. Jadi ketika gini itu kalau sujud itu kan ketarik Ustaz. Nah, itulah muat-muat itu.
Terlalu memaksakan sholat harus seperti senam. Dan hendaknya jelasan ulama fikih itu yang kita lakukan. Mana yang dapatnya dari sholat, itu yang kita rasakan. Jangan dibuat-buat sujud misalnya harus ini sampai ini hampir membasuh kami terjerahap. Terjerahap. Saking kepisah kaki dengan itu tuh posisi berapa derajat itu ya tidak seperti itulah. Dapat kebaikan dari sholat berupa gerakan tubuh badan sehat, alhamdulillah. Tidak dapat, bukan itu tujuan intinya. Tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ridhanya. Ustadz, demi hanya untuk mendapatkan Ustadz, orang kalau sujud itu cerdas. Kenapa? Karena suplai oksigen ke otak itu luar biasa. Maka sujudnya lama. Sholat zuhur, sujud terakhirnya seperempat jam. Ente zolim. Wong di kantor, nak begawi. Oh, wong lagi transit. Sholat, di sini sholat. Mudah-mudahan baca selesai sholat. Ini masuk, ini terkacip ke lubang buayo. Allah kalau imam tu sholat. Ngapo? Supaya suplai oksigen di otaknya itu maksimal. Ente zolim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu mengimami satu kaum, maka sederhanakan salatmu. Artinya percepat, tidak usah cari surat-surat yang panjang. Ada yang nak ke WC, ada yang nak berangkat ke mana, ada yang sekadar transit, ada yang sakit kaki, ada yang sakit kepala. Sakit kepala lagi menyut-menyut itu disuruh dia sujud lama. Nah itu tadi. Kalau nak pengen niat, dia sholatlah dewean, sholat sunat malam-malam lebih bagus. Nak setengah jam kau sujud, silahkan. Tapi kalau sudah bersama orang banyak, ya timbang-timbanglah kondisi orang lain. Islam itu masya Allah. Maka mendapatkan rohatul badan itu berarti tidak mesti kemudian sholat itu dibuat seperti senam, tidak. Sholat adalah gerakan untuk kita menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian yang kedua, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata, innallaha, sesungguhnya Allah apabila menurunkan penyakit atau bala minas sama dari langit ala ahlil ardi kepada penduduk bumi, sarrafaha an ummaril masjidi, Allah akan alihkan itu dari orang-orang yang memakmurkan masjid. Dalam riwayat ketika diturunkan bala, riwayatnya itu kan kadang menyatakan itu hari Rabu terakhir di bulan Safar. Memang banyak riwayat terutama ulama-ulama yang Rabbani itu mengatakan seperti itu. Ikhwan dimuliakan Allah. Nanti kita bicara tentang ulama. Ini ada seorang ustazah cerita kepada istri saya, guru istri saya itu bilang, ya Allah, orang ini kalau nyengoknya maghrib tuh mana tuh ngeri dia keluar. Karena ustazah ini termasuk orang yang masya Allah karena bersihnya hati melihat yang tidak bisa kita lihat. Dibilang, yuk katanya, kalau maghrib tuh anak suruh masuk ngapa? Itu di langit tuh banyak yang turun, yuk masya Allah. Yuk. Nah ya memang betul yang seperti itu. Ketika malam nampak tuh yang tak bagus tuh keluar galau. Makanya zaman dulu orang-orang tua kita tuh paling kepo anaknya di mana kalau setengah 6 disuruh balik. Bawa penyebat, ngapo? Bahaya kaget. Anakku tidak apa-apa, tidak dibenam ke belis, tidak dibenamkan, tapi perilakunya tetap akan kena dampak pengaruhnya. Maka disuruh masuk atau berangkat ke masjid, sudah dalam masjid, maksudnya seperti itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan satu bencana atau balak sesuatu yang tak bagus, maka Allah akan hilangkan itu, Allah akan jauhkan itu dari orang-orang yang suka memakmurkan masjid. Jadi orang-orang yang saleh itu menjadi penolak balak bagi alam sekitarnya. Masya Allah. Maka tak berlebihan kalau kita katakan orang-orang di sekitar sini dimanapun itu punya hutang dengan bapak dan ibu, hutang jasa. Maka Allah kalau tak melihat hamba-hamba yang sering sujud, sudah dihancurkan ini satu tempat yang banyak maksiat. Tapi ngelihat anak kecil yang masih bersih, orang-orang tua yang soleh, jamaah-jamaah yang masya Allah sujud kepada Allah, Allah tak jadi turunkan itu. Maka maknanya adalah ternyata dampak buruk itu bisa diselesaikan, bisa dijauhkan dengan berkah salat. Maka pantas dalam satu kaifiyah amaliyah, orang kalau rebo kasan itu di ujung itu mereka ada salat khusus. Itu salat yang mau diamalkan tidak, tak diamalkan juga tak apa-apa. Tapi kalau ada yang mengamalkan salat untuk mencari doa Allah, wabil khusus setelah itu doa untuk dihilangkan, dijauhkan bala, memang ini ada dasarnya. Hakadha ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barakah salat yang kita tetap berharap kepada Allah, berdoa dikuatkan kita salah satunya untuk mengerjakan salat, karena salat yang merupakan perkara yang paling penting untuk keselamatan akhirat kita masing-masing. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mari kita tutup dengan sama-sama bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محطودا ولا محروما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih dan maaf atas kesalahan. Kepada Allah kita mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.